Halo Malika, oke untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar etnis, mulai dari definisi, contoh, proses, dan juga analisisnya. Kalian yang masih bingung pasar etnis itu seperti apa sih? Oke, nih contohnya. Jadi, dapat pasar etnis ini tuh dapat menjadi tempat yang penting untuk menjaga dan juga merayakan warisan budaya. Jadi pasar etnis itu merupakan pasar yang khususnya menawarkan produk ataupun layanan yang berfokus pada kebutuhan, kebudayaan, dan juga preferensi budaya tertentu. Misalnya itu ada pasar makanan, yang dimana pasar makanan ini misalnya ada pasar makanan Italia, yang dimana itu terdiri dari berbagai macam makanan dari Italia, seperti ini, dan juga ini. Nah, selain itu juga ada restoran etnis yang dimana restoran ini tuh terdapat restoran yang dari budaya tertentu. Misalnya ada restoran Jepang. Kalian kan pasti tahu kan makanan di Jepang itu misalnya ada ramen, kemudian juga ada sushi. Dan itu ada dari festival atau pasar seni. Misalnya ada seperti Tahun Baru Tiongkok yang dimana itu kan terdapat berbagai macam pasar yang dimana itu menyediakan perlengkapan ataupun kebudayaan dari Tiongkok itu sendiri. Kemudian itu ada festival Diwali India yang dimana itu terdapat berbagai macam barang keperluan untuk Diwali seperti pewarna maupun petasan ataupun yang lainnya. Analisis pasar etnis yang dimana analisis ini tuh menjadi langkah yang penting karena dalam mengidentifikasi peluang bisnis itu kita tuh udah harus memahami tuh bagaimana memasarkan produk kita kepada kelompok etnis tertentu. Nah, selanjutnya itu ada proses dari pasar etnis sendiri. Itu jika kita mau melakukan atau membuka pasar etnis itu kita pertama itu harus melakukan penelitian pasar yang dimana kita dapat mengidentifikasi kelompok etnis target mulai dari ukuran, kemudian juga populasi mereka dan preferensi belanja mereka serta kebutuhan spesifik mereka. Setelah melakukan penelitian pasar, kita juga dapat melakukan pemilihan segmentasi pasar yang dimana setelah memahami nih pasar etnis itu seperti apa, kita itu dapat melakukan segmentasi pasar yang akan menjadi fokus kita. Misalnya kita tuh fokus pada makanan ataupun mode ataupun juga seni serta yang lainnya. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengembangan produk ataupun layanan. Jadi tuh kita harus menyesuaikan produk kita dengan preferensi dan juga kebutuhan konsumen dalam kelompok etnis tersebut, kayak misalnya itu penyesuaian baik rasa, warna, ukuran, fitur produk, dan juga yang lainnya. Nah, untuk memperluas target pasar kita juga dapat melakukan pemasaran dan juga promosi. Jadi kita dapat membuat strategi pemasaran yang dimana dengan memulai untuk mencapai konsumen, kayak misalnya menggunakan bahasa, gambar, dan juga media yang sesuai dengan kelompok etnis tersebut. Selain promosi, penempatan lokasi juga merupakan hal yang terpenting dalam proses untuk membuat pasar etnis sendiri. Jadi kita tuh harus memastikan lokasi kita itu berada di daerah yang sering mereka kunjungi dan juga akses untuk ke lokasi kita itu dengan mudah. Nah, yang terakhir itu kita dapat melakukan penilaian dan juga penyesuaian. Jadi itu kita harus berkomunikasi dengan konsumen kita untuk mengambil tindakan atau koreksi jika ada perubahan dalam preferensi atau kebutuhan mereka. Oke guys, sekian penjelasan dari pasar etnis pada hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.